Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dimanapun Anda berada. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat memasuki akhir pekan pada tanggal 27 Maret 2021 ini. Kita juga akan segera memasuki pekan suci besok hari Minggu. Semoga seluruh persiapan perjalanan masa tobat kita sungguh mengantar kita menghayati, merenungkan misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan sepanjang pekan suci. Saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepada Tuhan. Tapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insyaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar bangsa. Pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus. Dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kita ada dalam minggu atau pekan terakhir sebelum memasuki pekan suci, dan firman Tuhan semakin mengajak kita untuk menuju kepada puncak dari peristiwa Yesus. Ketika Yesus besok pada hari Minggu Palem akan memasuki kota Yerusalem, dan hari ini kepada kita disampaikan sabda tentang sesuatu yang akan terjadi kepada Yesus beberapa hari ke depan. Meskipun itu melalui seorang Kayafas, imam agung pada masa itu, yang ikut dalam pertemuan untuk menentukan langkah yang harus diambil berhadapan dengan Yesus yang membuat banyak mujizat,
Yesus yang merebut simpati banyak orang, Yesus yang melakukan banyak perbuatan baik, dan banyak orang Yahudi teristimewa, para pemimpin agama, ahli-ahli Taurat yang merasa terancam. Mereka menggunakan alasan keamanan bahwa kalau Yesus dibiarkan seperti itu, maka bangsa Romawi akan datang dan merebut tempat suci dan bangsa mereka. Tapi nampaknya itu hanyalah sebuah alasan klise, akal-akalan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita tahu dari kitab suci bahwa Yesus menolong banyak orang. Apakah itu dari sakitnya, apakah itu dari penindasan, apakah itu dari martabat yang diinjak-injak, apakah itu dari perlakuan tidak adil yang diterima, diskriminasi dan sebagainya. Begitu banyak orang terbantu, tertolong oleh kehadiran Yesus. Karena itu wajar saja bahwa kemudian Yesus mendapat simpati dari banyak orang. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, meski demikian tidak semua orang setuju dengan cara kerja Yesus. Tidak semua orang membuka mata dan hatinya untuk melihat Yesus yang datang dengan segala perbuatan baik itu. Ada iri hati, ada kecemburuan, ada dengki dalam hati, terutama para pemimpin agama. Mereka yang seharusnya menunjukkan jalan yang baik, jalan yang benar kepada orang, kepada umat. Justru mereka yang kemudian berkomplot untuk melakukan sebuah kejahatan, ingin membunuh Yesus. Ini sebuah ironi luar biasa. Orang-orang beragama, pejabat agama yang semestinya mengajarkan jalan yang benar, justru sedang merancang sebuah kejahatan menghilangkan nyawa Yesus. Mereka gelisah, saudari-saudara, kalau banyak umat akan meninggalkan mereka. Mereka kehilangan otoritas, kehilangan popularitas, kehilangan semacam hak untuk mengatur banyak hal sebagai pejabat agama. Mereka punya ketakutan itu, jangan-jangan ditinggalkan orang. Maka hati mereka dibutahkan oleh perasaan iri, perasaan dengki, marah yang tidak masuk akal. Selain itu, kuasa dan karya Yesus pasti tidak dapat dibendung, saudari-saudara. Tidak mungkin. Tapi itulah faktanya, itulah kenyataan yang terjadi. Tidak ada jalan lain selain lenyapkan orang ini, lenyapkan Yesus. Lebih baik satu orang mati bagi seluruh bangsa daripada seluruh bangsa binasa. Demikian nubuat dari Kayafas tadi. Salah satu di antara mereka yang bernubuat bukan dari dirinya sendiri, tapi Allah lah yang bernubuat untuk bahkan melalui kejahatan yang mau mereka laksanakan, Allah menggunakannya untuk menyempurnakan karya dan pelayanan penyelamatan Yesus sendiri. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, semangat ini, semangat iri hati, dengki, itu seringkali masih hidup dalam hati kita, dalam hati umat manusia, dalam hati orang yang ketika merasa tersaingi, ketika merasa kepentingannya akan terganggu, kehilangan keuntungan, kehilangan popularitas, kehilangan pasar, lalu kemudian menggunakan cara-cara kotor untuk melenyapkan orang yang dianggap sebagai lawan, orang yang dianggap sebagai saingan, orang yang dianggap sebagai kompetitor. Oleh karena itu, saudari-saudara, mari
Berangkat dari firman Tuhan hari ini, moga-moga kita diteguhkan untuk sekali lagi seperti renungan kemarin, kita membangun pikiran positif. Kita menghindari mental SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain binasa demi kepentingan sendiri, demi kepentingan kelompok. Mari kita jauhkan itu semua, lenyapkan iri hati, dan mari membuka hati kepada Tuhan yang senantiasa memanggil kita di jalan yang baik, di jalan yang benar. Moga-moga kita memasuki pekan suci dengan hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang tenang dan nyaman, karena seluruh sampah-sampah hati yang kotor yang memberikan beban sudah kita bersihkan, kita keluarkan. Selamat memasuki pekan suci saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami akan puncak karya keselamatan yang akan terjadi dalam hari-hari yang akan datang. Engkau mengingatkan kami, bahkan melalui nubuat dari Kayafas, bahwa Engkau akan mati untuk menyelamatkan kami semua. Ampunilah kami Tuhan, semoga kami menjauhkan dari seluruh hati, pikiran dan budi kami perasaan iri hati, dengki yang seringkali dengan tega mengorbankan sesama yang kami anggap sebagai lawan, yang kami anggap sebagai musuh, yang seringkali kami anggap sebagai saingan untuk keuntungan, untuk tujuan-tujuan kami sendiri. Moga-moga dengan membuka hati akan sabda-Mu, kami boleh berjalan, kami boleh melakukan segala aktivitas kami boleh memperlakukan saudara-saudara, orang-orang yang berada di sekitar kami, orang-orang yang menjadi rekan kerja, mereka yang berinteraksi dengan kami dengan hati yang baik, dengan hati yang penuh dengan belas kasih. Bantulah kami Tuhan, agar semakin mampu bersikap rendah hati. Ingatlah ya Bapa akan hamba-Mu Sergius Kasan yang hari ini sedang kritis, sedang dirawat di rumah sakit karena kanker paru-paru dan kanker usus. Kami percaya Kau datang untuk menyelamatkan banyak orang yang sakit Kau sembuhkan, yang mati Kau bangkitkan. Semoga saudara kami ini boleh memperoleh rahmat kesembuhan seturut kehendak. Kami percaya karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.